Om Swastiastu. Om Awiginamostu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Windy Slesi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak umat sedharma yang berbahagia untuk kita lebih mengetahui terkait sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh umat Hindu pada saat acara upacara maupun upakara. Namun sebelum itu, umat sedharma, seperti yang kita ketahui bahwa jenis dari sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh umat Hindu itu banyak sekali, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun di sini saya memfokuskan untuk menjelaskan terkait dengan sarana dan prasarana terkecil yang sering kita kenal dengan nama segahan, mulai dari bentuk, fungsi, dan maknanya. Umat sedharma yang berbahagia, namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya sudah menghadirkan rekan saya yang bernama Juniastini, yang dimana Juniastini ini merupakan perempuan asal Bali yang sudah tentu memiliki pengetahuan yang mendalam terkait dengan sarana dan prasarana terkecil, yaitu segahan. Untuk itu langsung saja di sini saya akan perkenalkan rekan saya, yaitu Juniastini. Baik, umat sedharma, di sini saya sudah menghadirkan rekan saya yang bernama Juniastini. Sebelum itu saya ingin menyapa rekan saya dulu. Hai Juni, apa kabar? Hai, baik. Sebelumnya saya ucapkan salam pananjali dulu buat umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Oke, Juni, jadi di sini kan kita tahu bahwa permasalahan yang sering terjadi kepada generasi muda maupun masyarakat Hindu, yang dimana kita sering menggunakan sarana dan prasarana. Namun umat sedharma atau masyarakat Hindu, khususnya generasi muda, juga terkadang menggunakan sarana dan prasarana itu tetapi tidak mengetahui apa sih bentuknya, apa sih manfaat dari sarana dan prasarana yang mereka gunakan. Nah, kemudian di sini saya ingin mengajak Juni untuk kita lebih berdiskusi terkait dengan sarana dan prasarana yang paling terkecil, yaitu segahan. Nah, kemudian di sini saya sudah menyediakan segahan. Di sini ada salah satu bentuk segahan. Di sini saya ingin tanya-tanya nih terkait dengan segahan ini yang sudah kita sediakan. Mungkin Juni bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan segahan ini, bentuknya itu seperti ini, kemudian manfaat dan tujuannya itu untuk apa gitu, biar generasi-generasi muda Hindu dan masyarakat Hindu tentunya pada saat menggunakan sarana dan prasarana seperti segahan itu tahu apa dan apa sih fungsi dan makna dari segahan. Baik, terima kasih Wiwin. Nah, untuk segahan itu sendiri itu banyak berbagai macam. Ada segahan, ada yang segahan untuk upacara besar, ada yang untuk sehari-hari. Nah, di sini kita lebih membahas ke segahan sehari-hari. Nah, di mana di sini sudah ada disediakan sama rekan saya Wiwin, itu segahan bentuknya seperti ini. Itu bentuknya segitiga. Nah, untuk segahan itu sendiri itu memiliki makna tersendiri, di mana segahan itu sama dengan artinya suguhan atau menyuguhkan, di mana kita mempersembahkan suguhan tersebut terhadap buta kala agar mereka tidak mengganggu kegiatan upacara yang dilaksanakan oleh manusia, yang dimana agar kita juga dapat menjaga keseimbangan alam. Nah, untuk dari makna-makna dari segahan itu tersendiri itu ada isinya, ada nasi putih, ada nasi kuning, bisa diganti juga dengan nasi putih. Terus ada juga isinya bawang merah, ada jahe, ada garam. Dimana itu sebagai makna nasinya sebagai makanannya, dan untuk jahe, bawang, dan garamnya itu sebagai lauk pauknya itu sendiri. Oke, kemudian terkait dengan tujuan maupun maknanya itu sebenarnya lebih pada agar buta kala itu tidak mengganggu proses pelaksanaan upacara yang kita laksanakan. Nah, kemudian cara persembahannya itu seperti apa sih dari segahan itu sendiri? Nah, selain kita mempersembahkan segahan ini, kita juga mempersembahkan sebuah api tangkap
yang dimana itu dibutuhkan sabut kelapa yang dicakupkan menjadi satu sehingga berbentuk tanda tambah atau tanda salib gitu, sehingga membentuk seperti simbol Hindu yaitu swastika. Nah, selain itu juga untuk mempersembahkan segahan ini kita juga membutuhkan seperti nyanyah geringsing yang dimana itu terbuat dari ketan putih dan ketan hitam yang disangrai. Setelah itu kita juga membutuhkan arak atau berem atau tuan saya sebutkan. Dari itu kita persembahkan untuk menetralisir hal-hal yang negatif di sekitar kita. Jelas yang dijelaskan oleh Junias ini terkait dengan makna, bentuk, dan fungsi dari segahan itu sendiri. Nah, sebenarnya yang paling terpenting daripada segahan ini adalah agar kita itu bisa menjaga keseimbangan dari alam itu sendiri. Yang dimana segala sesuatu yang kita persembahkan itu bukan hanya di atas saja, namun di bawah pun kita harus perlu untuk mempersembahkan. Mungkin itu saja ya yang dapat kita jelaskan dari segahan itu sendiri. Semoga apa yang sudah kita jelaskan pada hari ini itu bisa menjadi pedoman untuk umat sedharma, kemudian khususnya lagi untuk generasi-generasi muda yang dimana di era sekarang kan generasi muda itu terlalu terpaku dengan adanya perubahan zaman. Jadi kemungkinan besar itu lupa akan hal-hal ini. Jadi hal-hal kecil seperti ini perlu kita terapkan agar generasi muda itu tahu sih apa sih yang nantinya ketika mereka melaturkan sarana dan prasarana itu sendiri, mereka tidak lupa dengan makna dan fungsi dari sarana itu. Mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan dari segahan ini. Kita tutup dengan Paramasanti.